Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, mari kita latihan soal untuk konsep laju reaksi. Dalam ruang 2 liter sebanyak 0,5 mol gas hidrogen direaksikan dengan 0,5 mol gas klorin menurut reaksi berikut. Ya, ini reaktan, kemudian ini adalah produknya, yaitu larutan asam klorida. Sesudah disetarakan, koefisiennya 1, 1, ini 2. Bila setelah 10 detik dihasilkan 0,5 mol HCl, berarti ini adalah produknya, dihasilkan sekian. Tentukan laju masing-masing zat dan laju secara umum. Nah, jadi kita lebih mudah untuk menulis data dulu dari yang diketahui, yaitu volume 2 liter, kemudian 0,5 mol gas H2, 0,5 mol gas Cl2, dan produk 0,5 mol HCl. Kemudian 10 detik itu adalah waktunya. Yang ditanyakan adalah laju masing-masing zat dan laju reaksi tersebut secara umum. Nah, di sini Ibu punya tips bintangnya, yaitu tips bisa, yaitu yang pertama, tulis persamaan reaksinya. Kemudian mula-mula, bereaksi, dan akhir. Nah, jadi seperti ini reaksinya kita tuliskan dulu lengkap dengan koefisien, kemudian mula-mula, bereaksi, akhir. Kemudian input data, kita inputkan datanya tadi yang diketahui 0,5, 0,5, 0,2, isi jalur. Nah, isi jalurnya nanti kita akan bahas. Kemudian yang keempat adalah tadi yang ditanyakan adalah laju masing-masing zat, yaitu kemarin adalah delta M, yaitu selisih dari molaritas per detik. Kemudian untuk laju reaksi secara umum yaitu plus minus, plus itu untuk produk, min itu untuk reaktan, yaitu seper koefisien kali delta M per detik. Delta M per detik itu tadi adalah dari laju masing-masing zatnya. Kemudian tolong diingat, M itu sendiri adalah molaritas. Molaritas kita punya rumus yaitu mol per liter, ya, atau mol per volume. Nah, jika kita mengikuti tips ini maka pasti berhasil bisa. Ya, sekarang kita bahas per langkahnya. Nah, tadi sudah disajikan persamaan reaksi berikut, kemudian ada koefisiennya sudah kita lengkapi, input datanya juga sudah. Tolong diperhatikan, mula-mula ini reaktan, ada datanya, produk. Namanya saja kondisi mula-mula, belum bereaksi, berarti produk belum terbentuk. Nah, kemudian setelah terjadi reaksi, kemudian pada kondisi akhir terbentuk produknya 0,2 mol HCl. Nah, jadi karena sudah terbentuk produk sekian, maka kita berangkatnya dari sini. Dari sini, ya. Nah, sekarang kita isi jalur. Kalau ini terbentuk 0,2 mol pada kondisi akhir, maka nilai ini terbentuk dari kondisi yang bereaksi. Ya, jadi kondisi yang bereaksi berarti ini kita masukkan ke kondisi bereaksi. Kita tulis angkanya sama, 0,2 mol. Nah, sambil kita lihat koefisiennya 2, berarti 0,2 mol di sini mewakili 2 koefisien. Ekivalen untuk data yang lain berarti seperti kemarin ditanya per diket kali diket. Koefisien yang ditanyakan per koefisien zat yang diketahui kali info yang diketahui. Berarti ini berapa? Yaitu jawabannya 0,1 mol. Ini pada kondisi yang bereaksi. Dengan cara yang sama, kita lihat ditanya per diket kali diket. 1 per 2 kali 0,2, yaitu jawabannya 0,1 mol. Ini kondisi yang bereaksi untuk H2, ini kondisi yang bereaksi untuk Cl2. Nah, sekarang kita isikan jalur untuk H2. H2 asalnya 0,5, yang bereaksi 0,1 berarti masih sisa 0,4, ya.
Kemudian yang ini juga sama. Mula-mula 0,5 dipakai bereaksi 0,1 berarti masih sisa 0,4 mol. Nah, begini anak-anak, untuk jalurnya sudah berhasil kita isikan. Sekarang kita akan memasukkan laju dari masing-masing zat. Ingat, rumusnya adalah delta M per detik. Ya. Delta M, delta itu maksudnya adalah selisih. Selisih dari molaritas. Molaritas tadi adalah mol per liter. Berarti bisa kita tuliskan dulu. Ya. Molaritas tadi adalah mol per liter, yaitu volumenya. Ini masih M-nya ya. Dibagi detik. Detiknya tadi datanya 10, berarti 10. Nah, karena di sini H2 adalah reaktan, maka dia berkurang, lajunya berkurang. Gini. Nah, sekarang untuk selisih. Kita masalahnya pada selisih atau delta. Selisih ini bisa kita peroleh dari mula-mula dikurangi akhir. Ya. Berarti sama dengan 0,1. Jadi, lebih mudah kita ambil dari data yang bereaksi. Karena ini adalah selisihnya. Selisih dari mula-mula dan akhir. Kita masukkan ke perhitungan kita, yaitu molnya adalah dari kondisi yang bereaksi 0,1 dibagi liternya tadi 2. Ya, ingat kita sudah menuliskan yang diketahui di sini 2 liter dibagi 10 ya. Kalau kalian menghendaki menuliskan tanda min di sini boleh, kalau tidak apa-apa. Ya, karena min ini hanya menunjukkan berkurangnya reaktan ya. Ini menunjukkan berkurangnya reaktan. Gitu. Ini tadi Ibu lengkapi, selisih itu adalah bisa awal dikurangi akhir. Dan ini bisa kita ambil dari yaitu zat yang bereaksi, yaitu pada kondisi bereaksi ya. Nah, sekarang kita lanjutkan perhitungan kita tadi. 0,1 dibagi 2 dibagi 10. Hasilnya adalah 0,05 dibagi 10 sama dengan 0,005 molaritas per detik ya. Ingat di sini kita sertakan tanda min menunjukkan berkurang. Tapi kalau misalkan ditanya berapa laju dari H2, berarti lajunya dari H2 adalah nilainya adalah ini 0,005 molaritas per detik. Ya. Lajunya. Kalau misalkan kita membuat kalimat ya, berarti laju gas hidrogen adalah berkurang senilai 0,005 molaritas per detik, begitu ya. Nah, ini masih kita dapatkan laju dari H2. Tapi kita lihat ternyata koefisien dari H2 dengan Cl2 itu sama. Berarti kita sudah berhasil juga menentukan ya, karena koefisien Cl2 sama dengan
H2, maka laju dari H2 juga menunjukkan laju dari Cl2. Sehingga lajunya Cl2 yaitu sama 0,005 molaritas per detik. Nah, karena Cl2 adalah reaktan, maka di sini juga main. Sekali lagi ingat, kalau ditanya tentang nilai lajunya berarti adalah lajunya Cl2 adalah 0,005 molaritas per detik. Oke, kemudian kita menentukan laju dari HCl ya. Laju dari HCl. Laju dari HCl yaitu kita peroleh dari sama ya, yaitu delta M. Nah, bentar, delta M per detik. Ini positif ya. Tapi karena HCl itu adalah produk, kemudian sudah diperoleh hasilnya yaitu 0,2, berarti pada kondisi selisihnya adalah 0,2 dikurangi 0, berarti tetap 0,2. Berarti di sini kita isikan 0,2 per volumenya berapa tadi? 2 dibagi detiknya 10 ya. Jadi hasilnya, Ibu sudah ngitung hasilnya 0,01 ya. Ini dari yang HCl. Nah, sudah kita temukan laju dari masing-masing zat. Yang pertama adalah lajunya H2, kemudian lajunya Cl2, dan ini adalah laju dari HCl. Sekarang kita masukkan ke pertanyaan berikutnya, bahwa berapa laju dari reaksi itu secara keseluruhan. Yaitu seperti pada konsep sebelumnya, kita bisa menentukan dari hubungan ini bahwa lajunya adalah kalau reaktan itu berkurang ya, ini Cl2 itu juga reaktan berkurang kalau produk bertambah ya. Seper koefisiennya H2 berapa? 1, berarti 1/1 min 1/1 kali ini lajunya H2, kita masukkan min 0,005. Nah, jadi min kali min kan plus, jadi sama dengan 0,005. Kemudian yang Cl2 sama ya, jadi di sini min 1/1 kali min 0,005, hasilnya juga plus 0,005. Dan untuk yang HCl yaitu koefisiennya berapa itu? Setengah ya, 2 ya, jadi 1/2 kali lajunya HCl 0,01, berarti hasilnya sama dengan, sebentar Ibu hitung dulu, yaitu 0,005 ya. Nah, jadi inilah laju reaksi dari H2 bereaksi dengan Cl2 menghasilkan HCl. Berarti laju reaksi tersebut adalah 0,005 molaritas per detik atau molaritas per sekon ya. Sama saja. Jangan lupa anak-anak, ini tadi laju dari
masing-masing zat yang sudah kita temukan. Ya. Ini tadi adalah laju dari Cl2, ini laju dari produk, ini produk. Ya, ini adalah reaktan. Tuh ya. Bagaimana anak-anak? Jangan lupa tipsnya tadi adalah persamaan reaksinya lengkap dengan koefisien, mula-mula bereaksi akhir, input data, isi jalur, laju reaksi masing-masing zat adalah selisih molaritas per detik dengan molaritasnya adalah mol per liter ya. Kemudian laju secara umum seluruhnya adalah seper koefisien masing-masing delta M per detik dan pasti bisa ya. Bisa, alhamdulillah.